Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat edukasi? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kami, tim promosi kesehatan rumah sakit dalam acara Tanya Kesehatan, syarat informasi dan solusi untuk kesehatan Anda. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu critical limb ischemic pada diabetic foot. Kalau sahabat edukasi pernah melihat atau merasakan kaki yang hilang rasa, kebas-kebas, kebiruan, bahkan ada luka yang tidak kunjung sembuh, ini merupakan salah satu penyebabnya. Jadi simak terus sampai dengan selesai informasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Fahrul Junadi, spesialis bedah vaskular. Mari kita langsung sapa narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat terus dok di masa pandemi. Ya, terima kasih. Oke dokter, ini berbicara tentang critical limb ischemic pada kaki diabetik. Sebenarnya apa pengertian dari critical limb ischemic atau CLI ya dok? Dan apa kaitannya dengan kaki diabetik? Dok. Baik, jadi kalau kita bicara tentang critical limb ischemic, berarti kita bicara tentang masalah gangguan aliran darah dari jantung ke bagian ekstremitas, baik itu ekstremitas bawah maupun ekstremitas atas. Nah, ini komplikasi ini salah satunya disebabkan karena faktor penyakit yang menyebabkan pembuluh darah itu menjadi sumbat atau tertutup. Nah, kaitannya dengan hari ini topik kita tentang kaki diabetes ya. Jadi yang harus kita pahami bahwa pengaruh glukosa dalam darah yang tinggi lambat laun akan menyebabkan suatu proses kerusakan pada sistem pembuluh darah, ya, baik itu pembuluh darah ekstremitas maupun yang lain. Tapi ini karena topik yang paling sering kita dapat adalah kasus kaki diabetes, ya, yang tentu saja masyarakat paham bahwa terkadang ada kaki diabetes yang timbul luka tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, pemahaman masyarakat bahwa itu disebabkan karena infeksi saja. Padahal proses itu terjadi karena adanya gangguan pembuluh darah. Jadi harus kita pahami bahwa terjadinya proses kaki diabetes itu merupakan rangkaian perjalanan penyakit yang sifatnya kronis, ya, sehingga lambat laun akan menimbulkan gangguan pada aliran darah, di mana awalnya mungkin gejalanya hanya ringan, kebas-kebas, ya, kemudian mulai timbul luka, dan akhirnya luka itu tidak sembuh-sembuh, ya, biasanya jadi ulkus, ya. Nah, ini kalau kita kembali ke dasar terjadinya penyakit itu disebabkan karena memang aliran darah atau yang fungsinya untuk mensuplai obat, nutrisi, oksigen ke daerah yang bagian distal atau daerah luka itu terganggu. Nah, kenapa terganggu? Ya karena itu tadi. Kenapa hanya pada bagian kaki, dok? Ya? Kenapa hanya pada bagian kaki? Nah, karena kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya pada kaki. Semua ekstremitas bagian atas, tangan, kaki juga bisa. Cuman karena kaki itu di daerah yang paling distal, artinya membutuhkan aliran darah yang panjang ke sana untuk mencapai daerah distal, maka sering terjadi. Ditambah lagi dengan kalau kaki itu kan gampang terjadi trauma dibandingkan daerah tangan, ya. Nah, jadi dengan adanya gangguan aliran pembuluh darah, kemudian ada kemudahan terjadinya trauma. Terlebih-lebih kalau misalnya orang sakit kaki diabetes kan seharusnya dia awalnya kan pasti hilang rasa, ya. Nah, pada kaki. Hal itu pada saat terjadi trauma, mungkin dia nggak tahu. Nah, ditambah lagi dengan komplikasi ada gangguan aliran darah. Nah, luka yang di kaki itu bisa saja tidak sembuh, malah jadi infeksi berat. Nah, itulah yang dilema yang selalu terjadi pada pasien dengan DM, kemudian yang tidak terkontrol tentunya, ya. Kemudian ada luka yang tidak sembuh-sembuh. Sangat berisiko sekali. Ya, baik dokter. Sebenarnya seberapa umum CLI ini terjadi pada pasien diabetik, dok? Wah, sangat umum sekali. Mungkin di atas 24%. 24% dari penderitanya, ya? 20%. Berarti seharusnya semua penderita diabetes harus tahu bagaimana cara merawat kakinya, ya dok, ya? Jadi pemahamannya intinya adalah bahwa pasien-pasien yang menderita penyakit diabetes, maka resiko untuk terjadinya gangguan pembuluh darah itu sangat tinggi sekali. Itu sangat tinggi. Jadi kalau bisa kita dengan mengetahui pemahaman tentang
bagaimana sih terjadinya luka pada kaki. Kita bisa melakukan langkah-langkah untuk pencegahan terjadi hal itu. Baik, jika terjadi pada pasien diabetik ini, jika terlambat dalam penanganannya, apa yang terjadi komplikasinya, dok? Nah, untuk kaki diabetes ya, kita harus tahu bahwa ini sudah mengalami gangguan pembuluh darah. Ya. Tentunya kalau kita untuk melakukan pencegahan, kita harus bisa mengidentifikasi awal. Nah, mengidentifikasi awal mungkin kita harus bisa berkonsultasi kemudian memahami gejala-gejalanya, misalnya seperti sudah mulai terjadi kebas-kebas ya. Walaupun kalau saya luka masih bisa sembuh kok, misalnya ya. Tapi dengan adanya kebas-kebas itu sudah tanda bahwa ini ada masalah di aliran pembuluh darah. Berarti tanda awal itu memang kebas ya, dok ya? Iya. Baik. Berarti itu komplikasi yang paling resiko yang paling sering terjadi kalau terlambat itu apa, dok? Ya, jadi luka, infeksi, dan yang paling bahaya ya kita harus kehilangan berarti amputasi. Iya, amputasi. Baik, untuk kriteria amputasi tersendiri itu bagaimana, dok? Apakah lukanya bagaimana? Seperti bisa dikasih penjelasan, dok? Jadi sebenarnya dokter, ya terutama dokter bedah vaskular ya, itu membuat suatu klasifikasi. Ya, jadi klasifikasi mulai dari lukanya, ya, kedalaman lukanya, kemudian dari tingkat iskemik kakinya, ya, atau keparahan aliran darah yang terganggu, kemudian dilihat dari infeksi, level infeksinya. Nah, di sini kita biasanya membuat suatu grade ya, sehingga kita bisa memprediksi apakah ini low grade, moderate grade, atau high grade, atau high risk untuk dilakukan amputasi. Jadi tidak serta-merta semua kasus kaki diabetes itu harus dilakukan amputasi. Nah, tergantung grade-nya. Jadi kita bisa membuat suatu pola prediksi. Nah, tetapi terkadang dengan kita tahu prediksi ini, kita justru bisa menurunkan prediksinya. Misalnya kita tahu bahwa ini ada masalah di pembuluh darah, maka ada beberapa tahapan mungkin kita lakukan CT angiografi, mengevaluasi, kemudian mungkin ada tindakan-tindakan untuk membuka aliran darahnya kembali, sehingga tadi dari grade-nya yang tinggi atau yang high risk justru diturunkan jadi low risk. Intinya masih bisa diperbaiki ya, dok ya. Kalau pasien cepat tertangani, itu sebenarnya perlu ilmu, dok. Iya. Baik. Sebenarnya untuk diabetik sendiri, tadi dokter sudah menjelaskan penyebabnya, ya kan? Selain penyebabnya diabetik, sebenarnya apa saja yang meningkatkan risiko terjadinya CLI ini, dok? Oh, ya. Jadi sebenarnya CLI itu banyak ya. Misalnya salah satunya itu gula darah tinggi atau DM. Tetapi ada autoimun ya. Kemudian ada penyakit infeksi, vaskulitis, inflamasi ya. Atau dia mungkin ada penyakit jantung. Nah, jantung kemudian terjadi seperti misalnya aterosklerotik ya. Atau penyakit jantung terjadi sumbatan lepas, kemudian ternyata dikasih obat sembuh tapi masih berlangsung terus. Nah, itu juga bisa menyebabkan timbulnya. Ya, kalau pada pasien diabetik sendiri, risiko lain selain tingginya darah, apakah kebiasaan merokok seperti itu, apakah dapat menyebabkan itu CLI juga? Pemberat ya. Jadi faktor predisposinya salah satu adalah yang pemberat itu adalah merokok. Kemudian kebiasaan makan konsumsi yang berlemak ya. Terutama yang kolesterolnya tinggi. Nah, itu juga mempengaruhi terjadinya proses gangguan pembuluh darah pada pasien-pasien dengan kaki diabetes. Berarti kalau obesitas bisa juga ya, dok ya? Bisa, karena dia dengan obesitas maka lipid darahnya tinggi, terutama untuk yang yang LDL ya. Nah, itu sangat berbahaya dan sangat memungkinkan untuk terjadinya penyumbatan di pembuluh darah. Lebih-lebih kalau misalnya dia selain obesitas, dia ada riwayat diabetes yang tidak terkontrol, nah itu lebih berbahaya lagi. Iya. Bagaimana? Ini kan kita sudah punya layanan vaskular, dokter, di Rumah Sakit Zainal Abidin. Bagaimana diagnosis dan pengobatannya di Rumah Sakit Zainal Abidin? Jadi memang untuk jelas kalau untuk diabetesnya sendiri, ya itu biasanya memang endokrinologi ya, artinya dikontrol ya gulanya.
Tapi untuk vaskularnya, memang kita punya modalitas. Salah satunya adalah tindakan angiografi dan angioplasti. Jadi angiografi itu artinya kita menggunakan penasal-nasaan untuk mendiagnosa langsung. Kita punya alat ya, di Oka Hybrid kita punya alat yang namanya masuk ke Oka proskopi ya, proskopi siam ya. Kita bisa melihat jalur pembuluh darah atau kita sebut dengan angiosom ya. Jadi alur pembuluh darah, kemudian nanti kita bisa mendiagnosa di mana yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. Nah, langsung kita lakukan tindakan untuk pembukaan, dibuka pembuluh darahnya dengan tindakan angioplasti. Nah, angioplasti ini sebenarnya ada tahapan ya. Biasa kita menggunakan balon ya. Tapi kalau memang ternyata menggunakan balon tidak tercapai, kita mungkin membutuhkan stent. Jadi mungkin kita lakukan pemasangan stent. Itu untuk yang tindakan endovaskular, artinya yang minimal invasif. Tapi tidak terlepas juga bahwa kita juga bisa melakukan tindakan open procedure atau tindakan operasi terbuka. Ya, yang disebut dengan bypass ya. Jadi kita misalnya daerah penyumbatan, kemudian kita lakukan bypass. Tujuannya adalah untuk memperbaiki aliran yang tadi terputus disebabkan karena penyumbatan ya. Akhirnya kita ganti dengan pembuluh darah tambahan sehingga alirannya kembali lancar seperti semula gitu. Masya Allah. Itu kesembuhannya berapa persen, dokter? Untuk kesembuhan pada luka kaki setelah dilakukan tindakan? Oh, baik sekali. Oh, baik sekali. Langsung sekali. lancar. Iya, karena lancar. sudah yang sumbat sudah dibereskan ya, Dok ya. Iya, baik sekali. Baik. Berarti layanan tadi sudah dapat diakses pada Rumah Sakit Zainal Abidin, Dok. Jadi pasien tidak perlu lagi untuk keluar kota, bisa dilaksanakan oleh ahli kita di sini. Baik. Tadi dokter sudah menjelaskan bahwa CL ini umum terjadi pada pasien diabetik. Untuk masyarakat Aceh sendiri, dokter, kasus yang paling sering terjadi yang pernah dokter jumpai pada kasus masalah kaki diabetik ini bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau khusus di Aceh ya, kalau kita bicara tentang kasus kaki diabetes di Aceh, itu memang masih banyak yang kurang ya. Kenapa? Karena harapan dari kita, pelayanan bedah vaskular adalah untuk mengurangi angka amputasi sebenarnya. Ya, artinya kalau bisa angka amputasi yang tadinya itu sekitar 24%, itu bisa jadi turun ya, di bawah 10% gitu ya. Nah, kenapa saya bilang di bawah 10%? Ya, karena memang modalitas dari kita, baik itu SDM maupun fasilitas di rumah sakit kita, sudah memadai untuk penanganan kaki diabetes. Tapi memang sekarang ini yang saya perhatikan, angka untuk amputasi masih tinggi. Khusus Aceh, Dok? Iya, masih tinggi. Itu mungkin memang memerlukan suatu informasi yang komprehensif ya, mulai dari level bawah sampai level atas, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sih sebenarnya untuk terjadi pencegahan penyakit kaki diabetes, kalau bisa tidak sampai ke amputasi, sehingga kualitas of life atau kualitas hidup dari masyarakat khususnya di Aceh itu lebih baik. Karena memang kalau sudah kakinya harus dilakukan amputasi, berarti ada yang perlu ada sebahagian hidupnya yang harus tertinggal gitu ada masalah kehidupan kan gitu ya. Nah, jadi target kita adalah itu tadi, dengan memberi informasi kepada masyarakat bagaimana sih sebenarnya mencegah terjadi kaki diabetes atau luka yang menahun sehingga merisiko amputasi. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, ini memang harus kita lebih concern ke arah itu. Karena memang kalau kita pahami benar, maka mudah-mudahan masyarakat tidak lagi mengalami penyakit kaki diabetes. Yang risikonya sangat besar sekali. Baik, dokter. Baik. Untuk dokter, terakhir kali dokter, apa ada pesan dan tips untuk masyarakat Aceh tentang CLI? Baik. Ya, untuk masyarakat Aceh khususnya, kami dari Bedah Vaskular RSUZA menghimbau atau mengharapkan bahwa masyarakat jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi ke kami, ya, ke Bedah Vaskular, karena memang rumah sakit kita sudah menyediakan fasilitas untuk pelayanan bedah vaskular, sehingga dengan harapan bahwa dengan informasi yang baik,
dan benar dan pemahaman masyarakat Aceh yang baik, mudah-mudahan angka kaki diabetes itu menjadi turun sehingga angka amputasi di Aceh khususnya bisa turun sehingga kualitas hidup masyarakat Aceh akan lebih baik. Itu saja saya rasa. Iya, terima kasih dokter atas informasinya yang cukup luar biasa. Sahabat edukasi, semoga dengan informasi yang kita dapat hari ini, kita dapat lebih cerdas, dapat menyikapi tentang masalah kesehatan kaki diabetik. Satu pertanyaan, apakah CLI pada kaki diabetik dapat disembuhkan? Jawabannya dapat disembuhkan. Untuk itu, percayakan layanan kesehatan kaki Anda pada Polibedah Vaskular di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Dan terima kasih kepada tim hebat promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Saya pembawa acara Cut Eka Putri Ubid dan narasumber kita Dr. Fahrul Junaidi. Kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.